Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha istiqbalu ainil kiblati ail ka'bah bisyadri. Wa khamisuha lan utawi syarat sahnya salat yang kelima atau utawi kang kaping 5 syarat sahnya salat istiqbalu ainil kiblati iku menghadap bentuknya kiblat. Iku menghadap bentuknya kiblat ail ka'bati tegese Ka'bah. Bisyadri kalawan dada. Fala yakfi mongko tidak cukup. Fala yakfi mongko tidak cukup. Istiqbalu wajhiha opo menghadap arai kiblat. Istiqbalu wajhiha opo menghadap arai kiblat khilafan hale berbeda li Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah rahimahu ta'ala rahimah mugi-mugi paring rahmat hu ing Imam Abu Hanifah Allahu ta'ala sapa wa ta'ala illa fi haqqil ajizi kecuali ing dalam haknya orang yang tidak mampu. Kecuali ing dalam haknya orang yang tidak mampu anhu sangking menghadap kiblat. Wa fi sholati syiddati khaif lan ing dalam sholat syiddatul khauf. Ini sholat dalam peperangan yang sedang terjadi, yang sedang dahsyat. Dalam sholat pun kita ada tata cara sholat khusus. Kalau posisi musuh berada di arah kiblat bagaimana? Kalau musuh berada di selain arah kiblat bagaimana? Itu ada caranya. Walau fardhan walaupun iku sholat fardhah. Fayusolli mongko sholat sopo wong orang yang dalam kondisi syiddatul khauf. Fayusolli mongko sholat sopo wong kaifa hale kepiye amkana mungkin opo sholat hu ing wong masyian hale wong kang melaku warakiban lan wong kang numpak. Masyian hale wong kang melaku warakiban lan wong kang numpak. Mustaqbilan hale wong kang menghadap kiblat au mustadbiron atau yang membelakangi kiblat. Kaharibin seperti wong kang melayu, seperti orang yang lari min harikin sangking kebakaran. Min harikin sangking kebakaran. Wasailin lan banjir, wasabu'in lan hewan buas. Wasailin lan banjir, wasabu'in lan hewan buas. Wahayatin lan ular. Wa min da'inin lan sangking wong kang memberi hutangan. Wa min da'inin lan sangking wong kang memberi hutangan. Inda iksarin nalaikani tidak mampu, nalaikani melarat. Inda iksarin nalaikani tidak mampu atau melarat. Wa khaufi habusin lan khawatir ditahan. Lan khawatir ditahan. Syarat sahnya sholat yang kelima yaitu menghadap ke Ka'bah, ke kiblat yaitu Ka'bah. Jadi kiblat kita yaitu Ka'bah. Kalau dulu sebelum disyariatkan menghadap Ka'bah, mana kiblatnya? Masjidil Aqsa. Ya. Jadi dulu itu menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Semua umat muslim. Nah,
ketika Nabi Muhammad sholat, ternyata ada ayat turun, Bismillahirrahmanirrahim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, wajahmu hadapkanlah ke Masjidil Haram. Akhirnya karena Nabi sholat di waktu itu di dalam masjid, masjid itu namanya sampai sekarang namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat. Jadi kalau memang jamaah haji atau umroh biasanya mampir ke masjid itu. Walaupun nggak mampir, biasanya disampaikan oleh mutawifnya kepada bapak ibu itu yang sebelah kanan namanya Masjid Qiblatain. Nah, paham ya? Masjid dua kiblat. Karena ketika Nabi sholat di masjid itu diturunkan ayat tadi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu namanya revisi. Dinusakh. Yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa dihapus, dinusakh, direvisi, yang akhirnya menjadi menghadap ke arah Ka'bah. Paham ya? Kiblat umat muslim dulu Masjidil Aqsa. Akhirnya dinusakh atau direvisi dan menghadap ke Ka'bah. Dalam mazhab Syafi'i ainul qiblah, ainul Ka'bah. Bentuk Ka'bah, tapi dalam mazhab Hanafi cukup arah Ka'bah. Kecuali orang yang enggak mampu. Dicontohkan di sini enggak mampu itu seperti orang yang sedang sakit. Jadi memang dia anggaplah dalam posisi menghadap ke utara selatan umpamanya, seandainya dipindah ke arah kiblat sulit. Paham ya? Seandainya menghadap kiblat ini sulit. Maka dalam hal ini, dalam sholat fardhu tidak wajib bagi orang yang kesulitan, seperti orang sakit tadi, tidak wajib menghadap kiblat. Hanya saja, hanya saja ketika nanti dia mampu, wajib mengulangi lagi. Kenapa? Karena kejadian seperti ini sangat sulit. Orang yang anggaplah menghadap utara selatan, terus mau dipindah ke menghadap arah kiblat kan sulit. Pasti bisa rata-rata ya. Walaupun sakit Pak kan digeser ya. Apalagi kan sekarang canggih. Kadang tempat tidurnya itu kan ada rodanya. Tes bisa digeser ya. Maka di sini pengertian ajis orang yang tidak mampu menghadap kiblat itu seperti orang yang sakit yang memang mungkin dia menghadap ke utara selatan umpamanya. Terus mau dipindah ke arah kiblat sulit. Ini kan sulit kita temukan. Kalau sekarang canggih tinggal digeser sehingga kalau terpaksa ada, seandainya ada, maka seandainya dia sewaktu-waktu dia sehat sembuh, maka harus mengulangi lagi. Paham ya? Dan kecuali dalam kondisi syiddatul khauf. Ini nanti ada di belakang, ada pembahasan sendiri ketika lawan orang kafir berada di arah kiblat, nanti bagaimana caranya. Sebagian ikut sama imam, ikut sholat, sebagian belum sholat, masih jaga. Nanti ketika ini ruku, sujud, dan mau berdiri, takbir. Gantian, Pak. Nanti ada di belakang caranya. Ketika musuh ada di utara selatan, bagaimana umpamanya. Ini wajib sholat, cuman tidak wajib menghadap kiblat. Bagaimana? Kaifa amkanahu masyan. Terserah, bebas, semampunya. Bisa jalan-jalan, pakai kendaraan-kendaraan, menghadap bisa, menghadap tidak, menghadap nggak bisa, nggak usah menghadap kiblat dalam kondisi ini. Paham ya? Ini juga sama dengan orang yang kabur. Nah, ini orang yang melarikan diri karena ada kebakaran. Jadi di tengah-tengah sholat, naudzubillah, ternyata rumahnya kebakaran, masjid kebakaran. Akhirnya dia kabur. Lah boleh sholat tidak menghadap kiblat. Ya. Paham ya? Karena dia dalam kondisi kebakaran, tempat sholatnya umpamanya. Atau karena banjir, di tengah-tengah sholat banjir. Atau karena ada hewan buas, atau karena ada ular. Nah, bebas, bisa berjalan, menghadap atau tidak menghadap kiblat. Silahkan. Atau dia melarikan diri, kabur dari orang yang menghutangi, padahal dia tidak mampu. Paham ya? Padahal dia tidak mampu dan khawatir ditahan.
Jadi gini, ketika kita menghutangkan, Mas kapan bayarnya? 2 bulan lagi. Ketika sudah nyampe pada waktu pembayaran namanya hulul. Hululudain, mahil. Ternyata orang yang hutang itu mampu. Maka dia wajib hutang. Maka dia wajib membayar karena dia mampu. Kalau dia tidak membayar namanya zalim. Madlul ghani dulmun. Menundanya orang yang zalim, menundanya orang yang mampu itu zalim. Padahal dia mampu, tapi nggak bayar. Padahal sudah nyampe pada waktu pelunasan. Paham ya? Tapi nggak mau bayar, maka itu zalim. Lah sekarang masalahnya yang hutang itu nggak mampu. Wong yang mau dimakan sulit, apalagi mau membayar atau melunasi hutang padahal sudah nyampe pembayaran. Bagaimana? Maka orang yang ngasih hutangan harus intizor. Apa intizor? Harus sabar menunggu. Paham ya? Lah sekarang dalam masalah ini enggak. Sudah nyampe pelunasan atau pembayaran hutang, ternyata kenyataan orang yang hutang tidak mampu. Paham ya? Orang yang hutang tidak mampu. Lah, ternyata yang ngasih hutangnya ini nagih, maksa. Padahal dia nggak mampu, nggak punya. Yang ngasih hutangan maksa, nagih. Minta terus. Terus akhirnya dia lari. Lari. Larinya khawatir, larinya karena dia nggak mampu bayar, terus dipaksa untuk melunasi, dan nanti khawatir dia di penjara atau ditahan. Lah, kalau sholat dalam kondisi seperti ini, maka boleh semampunya menghadap kemana terserah, paham ya?